Hello everyone, welcome to S3 Bola, the new episode. Kita akan bahas weekly video kita ya di Game Week 7 nih. Jadi buat teman-teman yang udah Game Week 6, bagaimana hasilnya? Semoga memuaskan semua ya. Kurang, Okay. Kayaknya enggak. Kurang bagus. Oke, di episode kali ini kita juga tetap akan ada beberapa segmen, yaitu segmen highest lowest untuk admin kita. Nanti bisa dilihat highestnya siapa, lowestnya siapa ya. Dan nanti kita juga akan ada review di Game Week 6. Jadi ada tim dan player untuk statistiknya. Lalu karena beberapa player ternyata meyakinkan hasil poinnya, jadi kita perlu bahas untuk bandwagon asset. Apa itu bandwagon asset? Ditunggu segmennya ya. Dan akan ada juga planning dari setiap kita untuk menghadapi Game Week 7. Siapa yang ditransfer, siapa yang harus keluar, dan siapa kaptennya, itu di planning Game Week 7. Lalu terakhir, kita juga pasti ada segmen Mbah. Jadi buat teman-teman yang kemarin nonton, semoga dilakukan ya transfernya. Dan terakhir banget, kita juga akan ada effective ownership based strategi. Di mana ini ada beberapa yang nanya ke kita juga tentang effective ownership. Nah, ini gunanya apa sih? Nanti kita bahas. Oke? Announcement dulu guys. Jadi ini Game Week 7 deadline itu 31 Oktober. Sama tetap subuh ya. Subuh ya, teman-teman. Ingat subuh. Jadi ini juga akan berlaku seperti minggu kemarin. Jadi teman-teman tolong perhatikan deadline-nya. Dan ini adalah klasemen Liga S3 League untuk bulan Oktober. Nah, karena ini kita ada Game Week 7 itu di Oktober dan November, kita masih belum tahu apakah Game Week 7 ini termasuk atau enggak. Jadi kita tunggu aja dari FPL-nya sendiri. Karena ini klasemennya kita ngikutin klasemen FPL di bulan Oktober. Gitu. Nah, itu jauh sendiri tapi geng kapak itu kan 267 ya, sendiri. ini bagus banget. Mantap lah. Kan kita nggak tahu kalau dia tiba-tiba flop dan si Sego numplak itu. Iya. Jebret. Oh. Gitu. Jangan lupa. Satu lagi. Jangan lupa Champions League. Yes, betul. Jangan lupa Champions League karena ada Chelsea, MU, City, Liverpool, Arsenal, Spurs, dan Manchester masih bermain di Champions dan Euro. Oke, next aja langsung ke highest. Siapa nih? Selamat untuk highest kali ini, The Prof. Akhirnya musim ini highest 1 kali. Silakan. Sebenarnya beruntung sih ya. Maksud gua game week ini adalah game week di mana Aguero, Rashford, Bruno, De Bruyne, Aubameyang, Salah, Sterling itu blank semua ya. Ini game week yang nggak menyenangkan buat kebanyakan orang. Bahkan yang lagi populer juga kayak DCL sama James juga blank ya. Iya, blank. Jadi untuk dapat 64 di sini kayak 13 disumbangin Zaha gitu ya. Ya gue beli Zaha, gue pengen dia agak beda dan memang ada bagusnya, tapi gue nggak expect dia sampai 13 poin sendirian juga gitu. Di sini kalau kata gue kayak size 7 poin itu bukan hebat sih, gue beruntung aja. Wolves bobol tapi size-nya 7 poin gitu kan. Zaha 13 gitu ya. Ya gue sebenarnya ngarep dari Zaha berapa sih? Paling 5, 6 gitu ya. Dia dapet 13 tuh bonus gitu. Dan keberuntungan terbesar gue adalah Kane blank. Gue nggak punya Kane. Dan gue sangat ngarep poin Kane tuh gak lebih tinggi dari Salah. Salahnya cuma 2 poin. Aduh, ya Kane-nya lebih tinggi tapi nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya, karena Kane hanya 5 poin ya. Ya, di sini yang memang gue puas karena gue pilih itu Jimenez Ings sih. Hampir banget gue minggu lalu minus 8 jual Jimenez Ings, ambil Kane sama Mopay. Tuh, gue bilang udah tahan dulu. Ya. Itu Jimenez sama Ings kan masih main kan gitu ya. Iya, kurang lebih gitu tim gue. Oke, and the lowest zone. Ya, kurang lebih sama kayak Prof ya. Ini game week yang sangat beruntung dan sangat sial ya. Ini Bamford lowest ya. Cuma di S3 bola doang ini terjadi ya. Pemain gue yang hasil katanya sama Bamford itu adalah 2 pemain yang sebelum game week ini itu paling nggak gue harapkan, paling gue nggak expect hasil. Poin gue dari dia doang berdua. Dan ini lu minus 4 ya Zo ya? Gue minus 4 lagi buat Barkley sama Kane. Mantap.
Mantap sekali. Oke. Oke deh kalau gitu. Sepertinya sudah cukup ya. Dan kita akan langsung review. Oke, ini adalah Game Week 6 review. Di mana kita akan mencoba melihat dari statistik defensif setiap tim ya. Jadi di sini bisa dilihat beberapa. Ada yang paling bagus itu dari XG conceded. Di mana expected goal kebobolan ya. Itu hanya 0,22 MU. Dan yang mungkin agak sialnya itu Wolf ya. 0,27 tapi kebobolan gitu kan. Dan memang free kick-nya Murphy itu ya memang bagus sih. Gimana lagi ya. Dan di sini juga ada beberapa bisa dilihat banyak yang clean sheet ternyata ya. Ya, kayaknya sepak bola ini ya Game Week 6 walaupun secara FPL menyebalkan ya, tapi secara sepak bola nyata Lebih real. udah balik ke normal lah ya, nggak 7-2, 6-1, 5-0, 4-3 gitu ya. Udah ya 1-1, 2-0 gitu. Udah normal. Dan nggak banyak penalti. Iya. Penalti cuma satu. Penalti. Penaltinya agak tiap kurang ya, voucher gesek-gesek. Geseknya selalu biasa 3-4 penalti biasanya tiap week. Mio aja dapat 2. Dan yang paling menarik sebenarnya ini Leeds. Leeds itu XG conceded-nya tuh 1,45. Jadi ini Aston Villa itu harusnya tuh punya 1 gol. Cuman somehow Leeds bisa clean sheet. Ya, Ayling clearance di garis gawang. Iya, wah. Meslier save Grealish sudah bawa selapangan. Iya. Fulham sih di sini Ton, itu yang ada tanda panah tuh Ton. Fulham tuh lawan Crystal Palace yang minggu lalu lawan Brighton cuma 1 shot 1 pertandingan. Tapi sekarang expected goals conceded-nya 2,5. Dan di dalam on targetnya sendiri hanya dia yang 2 digit ya. 2 digit, iya. Padahal lawannya Palace. Iya. Jadi incerlah tim yang lawan Fulham. Ini kayaknya udah berkali-kali kita omongin ya. Incer tim yang lawan Fulham dan West Brom. West Brom. Tapi West Brom somehow sekarang jadi bagus. Dia cuma kebobolan 1 tuh. West Brom sejak Ivanovic main membaik defense. Iya, membaik. Dan Ivanovic kemarin assist juga ya. Assist gol bunuh dirinya sendiri. Oke, ya Aston Villa somehow diserangnya abis-abisan sih kemarin lawan Leeds sampai goal attempts in box ya. Di dalam kotak penaltinya itu sampai 20 itu kan banyak banget gitu kan. Banyak banget dalam ini. Ya, ini untuk defensif sih. Oke, kita lihat attacking ya, guys. Nah, attacking somehow Leeds itu paling atas nih karena ya mau nggak mau karena Aston Villa-nya aja digencer abis-abisan jadi Leeds paling atas expected goals-nya ya 2,75. Di mana dan nyetak golnya 3. Jadi sesuai ya. Iya, dan di mana touches penalti area ini touches dari seluruh tim seluruh pemain ya. Itu 45. 2 menit sekali loh. Ke-touch dapat bola di penalti area lawan. Sayangnya tidak seberuntung Ajax ya. Iya, sampai 10-0 ya. 13 ya. Wah. Dan kita bisa lihat juga di sini ada Leicester, di mana Leicester ini attackingnya sangat-sangat kita bisa bilang poor, minim banget gitu ya. 6 shoot, 2 on target dan penalty touch-nya hanya 7. Tapi ya somehow dia bisa ngegolin tuh. Jadi either Arsenalnya yang memang kena counter langsung ke jantung atau memang ya efektif banget gitu kan. Dan ini baru Vardy masuk. Vardy kan jadi sub tuh. Rasanya sebelum Vardy masuk gak ada shoot mereka berarti ya? Kalau nggak salah. Belum gue cek lagi sih itu. Dan ya kita bisa lihat Chelsea cuma 1 shot on target, di mana itu juga Pulisic, di mana ya kualitas shootnya nggak terlalu bagus ya. Kita bisa lihat dari hanya 0,22 expected goals kan. Itu perlu mungkin PR ya buat Lampard. Karena sebelum ini kan dia nyetak banyak tuh. Lawan West Brom 3-3, lawan Palace 4-0, kemarin Southampton 3-3 ya. Tapi itu pun nyetak banyak tapi bukan dari kontribusi penyerangnya gitu kan. Ya, ada yang Jorginho, Zuma, iya. Oke, kita coba lihat playernya ya. Dari tim udah nih, kita lihat player dari attacking stats.
Wih, Bamford. Bamford guys. Ya hat-trick lah ya. Mau gimana lagi nih? Hat-trick kan. Expected goals-nya paling tinggi. Tapi ada 2 orang. Zaha sama Firmino yang ada di atas tuh. Tumben banget. Firmino minggu lalu baru kemarin dibahas. Gue. Baru bilang 5 juta aja nggak gue beli. Tiba-tiba sekarang expected goals 0,92. Gue bingung sama yang week ini. Kebanyakan penyerang diomongin dulu kayak ngerasa kuping panas terus bikin hasil. Firmino dari kemarin banyak diomongin soalnya di IG di mana kayak yang ini worth it nggak sih pemain ini gitu. Mana hasilin gitu. Ya aneh sih week ini. Aneh. Benar-benar aneh ini. Dan yang menarik dari Bamford tuh ya, dia nggak cuma expected goals-nya besar, tapi shot-nya juga banyak. Jadi nggak cuma beruntung gitu, memang jumlah shoot-nya 2 kali lipat yang lain tuh. Dia ngomongin shoot banyak, itu Mitrovic juga shoot-nya banyak loh. Cuman nggak ada yang on target sayangnya. Mitrovic tuh selalu banyak shoot-nya, gue nggak ngerti lagi sih kenapa dia. Itu ya kita bahas. Kalau orang tuh kan kayak pengen nunggu hasilnya, cuman ini lama banget itu hasilnya. Iya. Sayang banget gitu. Dan kalau kalian lihat ya, itu ada 1 back yang tiba-tiba di atas loh. Tarkowski. Somehow mungkin apakah Burnley sekarang sudah mulai balik ke asalnya? Di mana defender jadi attacker, gitu. Ngandelin set piece gitu kan. Itu 2 shootnya dulunya set piece kok. Kemarin waktu lawan Spurs tuh. Ya. Dan ya memang dari expected goals 0,5 ya meskipun nggak on target ya, cuman kita bisa lihat berarti betapa berbahayanya Tarkowski kan. Dan, di atas Kane loh, di atas Saka loh, di atas Son expected goals-nya. Dan yang kita bisa lihat itu ada 3 player yang terlalu performance-nya sangat-sangat kurang dari expected, yaitu Maupay. Karena Maupay lawan West Brom hanya bisa 1 shot. Yang kita gadang-gadang akan hasil ya. Betul sekali. Dan bisa dilihat juga Aubameyang ini nggak ada yang on target, hanya bisa melepaskan 2 shot. Gue bingung gue bingung yang Arsenal. Kenapa Auba ditaruh di sayap itu gue bingung, masih nggak paham gue. Ya kita harus cek lagi nih ini. Dan terakhir ya kita the popular one DCL tidak ada shot saudara-saudara. Gak bisa, sama gak ada pembantu. Sama sekali. Jadi DCL tuh kemarin DCL sepanjang pertandingan cuma 18 kali dapat bola. Iya. Satu-satunya pemain yang dapat bola lebih sedikit dari 18 itu namanya Ibrahima Diallo, pemain Southampton yang masuk menit 86. Dia 14 touch. Gimana caranya pemain yang masuk menit 86 cuma beda 4 touch sama lo? Ya ini perlu dipertanyakan nih sekarang Everton, karena ya nanti kita bahas lah ya Everton ya. Karena lumayan cukup nih. Yang paling perlu mungkin kita bahas sekarang adalah pemain Soton nih, karena ada Adams dan Ings di situ. Di mana Adams mencetak gol dan Ings mempunyai 2 assist. Karena jarang banget Ings itu punya 2 assist dalam satu pertandingan. Kayaknya baru pertama kali. Biasanya 2 gol ya? Biasanya 2 gol gitu kan. Sekarang balik assist gitu kan. Nah, ini perlu mungkin yang ditanda tanya itu karena tidak biasanya ada di situ gitu kan. Gitu. Biasanya Ings di atas, tapi sekarang di bawah karena punya 2 assist. Ya mungkin ini buat jadi teman-teman juga bisa dilihat-lihat gitu ya untuk performanya. Dan sekarang kita coba untuk membahas Q&A yang ada diberikan kepada Twitter S3 Bola ya. Jadi buat teman-teman juga ya kalau mau nanya-nanya bisa reply langsung tweet aja ke S3 Bola. Nanti kita akan langsung bahas ya. Oke, di sini ada pertanyaan nih guys. Karena pertanyaannya kebanyakan waktunya terbatas. Oke, ini pertanyaannya karena ada banyak, jadi kita coba rangkum semua. Ada yang nanya rekomendasi Villa, West Ham, Digne keep or out gitu ya. Kan mungkin Everton sekarang kan tadi kita udah sempat bahas ya. Everton tanpa Richarlison, tanpa Digne. Kemarin aja hanya tanpa Richarlison gitu. Dan sekarang harus tanpa Digne juga. Dan mungkin tanpa Ham. Iya, mungkin tanpa James karena James sekarang masih kuning ya statusnya. Dan ada yang bertanya juga untuk Aston Villa karena harusnya kan Aston Villa lagi good form, tapi tiba-tiba kalah tuh 3-0 tuh lawan Leeds. Nah, ini apakah terlalu hype kah atau bagaimana gitu? Ini siapa yang mau bahas duluan? Gue dulu, Tom. Oke. Jadi gini nih kalau menurut gue, jadi musim ini tuh salah satu musim yang apa ya, bandwagon on and off-nya tuh paling banyak kalau kata gue.
Karena penampilan bandwagon atau apa? Bisi siapa tahu. Oke, bandwagon tuh gini. Ya. Yeah. Jadi kadang-kadang ada kesan gitu terhadap orang atau tim tertentu, wah performanya lagi naik nih, beli yuk gitu. Salah contoh bandwagon tuh kemarin Aston Villa lagi hype gitu, lagi ngetrend. Itu ya. Orang pada beli. Itu contoh-contoh bandwagon. Bandwagon ini bisa on tuh artinya kita ikutan beli atau off. Contohnya nih, tadi kan gitu ada pertanyaan tuh, Digne gimana nih, Everton gimana, jual jangan. Sampai minggu lalu sebelum game week 6 Everton tuh digadang-gadang, wah gila ini puncak klasemen, menang terus gitu ya. Terus satu penampilan jelek, oh ini jual gak? Terus yang lain lagi, Villa nih digadang-gadang tuh menang 7-2 lawan Liverpool, 3 kali clean sheet. Terus sekali kalah lawan Leeds, gimana nih jual gak? Nah itu tuh contoh-contoh bandwagon tuh kayak reaksi-reaksi yang cepet banget setelah game week beres. Nah menurut gue gini, kalau buat bandwagon tuh, itu yang Kane gue masih XXX FPL poinnya karena kemarin waktu bikin ini Spurs belum beres tandingnya. Tapi ini gini, kalau kita mau ke bandwagon, arahan gue sih kita lihat seberapa konsisten dia. Karena kalau setiap ada yang hasil beli, siap ada yang gak hasil lu jual, dan lu mau involve semua pemain, lu harus minus terus. Yeah. Kan lu cuma punya free transfer seminggu 1 ya. 1. Jadi saat lu milih, lu lihat apakah lu akan bereaksi terhadap dia lagi atau dia tuh bisa long term. Nah, gimana salah satu caranya adalah lu melihat konsistensinya. Kan yang lu pengen dapet tuh konsisten ya. Lu beli pemain, udah lu gak usah mikir jual dia lagi dalam 2-3 minggu gitu. Biarin, lu urusin yang lain dulu, setelah 3-4 minggu, kalau dia gak perform baru lu jual. Nah, ngeliat konsistensi itu ada 2. Yang satu adalah konsistensi FPL point, yang satu lagi adalah konsistensi dia tuh mainnya jelek apa enggak sih? Karena kadang-kadang FPL point itu belum tentu mencerminkan segalanya gitu ya. Betul. Nah, di situ gue ada 3 orang tuh. Gue kasih contoh. Yang pertama tuh contohnya Kane. Kane itu adalah orang yang FPL poinnya bagus dan mainnya pun bagus. Gitu ya. Jadi FPL poinnya konsisten tuh. Itu 3 pertandingan terakhir 16 poin, kemarin 5. Dan main di lapangannya pun konsisten. 3 game week sebelumnya dia 7 kali shot, 7 goal attempt, nomor 1 di game week itu. 2 game week sebelumnya dia 6 goal attempts, nomor 2 se-game week itu. Yang terakhir ini kemarin gue belum cari, tapi goal attempts-nya dia lumayan juga gitu, 4 kalau nggak salah. Jadi FPL poinnya bagus, statistiknya permainannya nyatanya pun memang bagus gitu. Itu yang paling dicari. Nah, yang orang suka mau off tuh kan udah mulai ada nanya nih, ini Grealish jual jangan nih lawan Leeds blank. Ya. Lihat lagi, FPL poin Grealish tuh nggak konsisten. 3 pertandingan lalu 24, turun jadi 3, turun jadi 1. Kan ini yang kita nggak suka nih ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau lu lihat permainannya sendiri, waktu dia dapat 24 poin, dia dapat bola di kotak penalti lawan cuma 7 kali penalti area touch-nya. Tapi 2 pertandingan setelahnya, justru penalti area touch dia naik. Jadi 10 kali dan 8 kali. Tapi FPL poinnya turun. I see. Nah, yang kayak gini kalau kata gue, lu jangan off dulu. Karena sebenarnya statistiknya masih bagus nih, permainan dia masih bagus, tapi keberuntungannya belum ada. Gitu ya. Jadi untuk off tuh gak cuma lihat FPL poinnya turun, tapi dibarengi sama performa yang turun apa enggak. Kalau performanya juga turun, FPL poinnya juga turun, ada bagusnya kita off aja tuh, kita jual. Iya. Tapi kalau yang turun cuma FPL poinnya, performanya masih bagus, siapa tahu akan naik lagi FPL poinnya, gitu. Kalau Grealish. Zaha kebalikannya Grealish nih. Poinnya bagus, 9 dan 13. Tapi performanya nggak konsisten. Minggu kemarin goal attempts-nya 4, tadi expected goals-nya tinggi. Minggu sebelumnya cuma 1 shot sepanjang pertandingan, gitu kan. Itu kan dia naik turun gitu ya. Justru yang kayak gini, walaupun gue Zaha owner ya, gue merasa beruntung sih. Dan kalau gue gak punya Zaha, gue gak akan beli Zaha. Gue akan tunggu dulu sampai mainnya juga memang konsisten sesuai dengan FPL poinnya, baru gue beli. Karena siapa tahu beruntung, gitu kurang lebih. Oke, kayaknya menarik banget sih kalau kita bahas Aston Villa ya, karena keluar biasaan skornya itu 7-2, jadi bisa dibilang tidak konsisten ya. Nah, mungkin Zo bisa bantu kali ya untuk bahas Aston Villa aset nih. Boleh. Nih kita bahas sedikit tentang Aston Villa ya. Ya, di kiri atas tuh ada table goal conceded sama expected goal conceded itu dari game week 2 sampai ke game week 6 dari Aston Villa ya. Oke. Nah, itu bisa kita lihat
expected goal conceded-nya Aston Villa tuh dari game week 2 sampai sebelum game week 6 ya. Itu sebenarnya udah cukup bagus ya, di bawah 1 semua ya itu. Iya. Kecuali Liverpool ya. Ya, kecuali Liverpool ya, 1,78. Tapi mereka tuh bisa dari segitu banyak tuh 3 clean sheet dan 2 lawan Liverpool tuh dengan expected goal conceded 1,78 rasanya masih oke. Iya. Itu untuk tim sekelas Aston Villa gitu ya, defensif mereka tuh oke banget. Yang dimana musim lalu tuh udah pet-petan kan buat tetap stay kan. Sangat-sangat berjuang ya. Oke. Dan ya, ini dari goals-nya. Ya, tapi di game week kemarin, di game week 6 itu mereka nih kayak balik ke habitatnya lah. Goal conceded-nya tinggi. Goal conceded-nya tinggi juga. Ya goal conceded-nya goalnya 3 gitu kan. Expected goal-nya 2,75. Ya udah balik gitu. Ini menunjukkan yang namanya beruntung tuh gak terus-terusan ya, Zo ya? Iya. 4 sebelumnya tuh expected kebobolan 4, dia beruntung tuh cuma bobol 2. Keberuntungan tuh akan ada abisnya juga. Nah, hal yang sama berlaku di tabel yang bawahnya. Itu expected goal sama goals. Ini untuk attacking trade-nya ya. Expected goals-nya Villa tuh di total dari game week 2 sampai sebelum game week 6 itu cuma 5,86 ya kan. Tapi somehow mereka bikin 12 gol. Apalagi 7 golnya itu ke gawang Liverpool gitu. 3 di flag gitu ya. Ya, itu mind blown gitu kan. Iya. Nah, sama juga game week 6 mereka udah balik ke bumi lagi. Expected goalnya gede 1,45 tapi golnya 0. Nah, waktu beruntungnya cukup, waktu sialnya mulai datang gitu ya. Nah, gitu. Tapi apakah itu membuat berarti aset Aston Villa nih udah jelek nih? Jual nggak ya? Nah, tunggu dulu. Balik benar kata Ko Evan tadi. Kita lihat dulu juga nih. Ini di sebelah kanan itu ada 3 pemain yang paling populer ya di Aston Villa ya. Ada Grealish, Barkley, sama Watkins. Oke. Nah, itu poin mereka, itu stats dari 3 game week terakhir ya. Iya. Kita lihat poinnya Grealish tuh 24, 31, Barkley 7, 11, 2, Watkins 19, 22 ya kan? Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat statsnya itu, Grealish ini menurut gua salah satu pemain yang memang harus di hold. Kalau udah punya hold, jangan dijual karena statsnya masih bagus banget. Itu dia. PAT itu apa sih? Penalti area touch. Oh. Untuk Grealish yang mainnya harusnya di belakang Watkins ya. Itu penalti area touch dia lebih banyak daripada Watkins. Iya. Goal attempt 3-0-2. Ya masih oke. Shoot in the box. Untuk ukuran gelandang masih oke ya. Untuk ukuran gelandang masih oke. Chance create dia 5-4. Ya oke, kemarin turun 1 tapi 1 game week ini menurut gue belum menandakan jelek gitu. Enggak. Dari 4 game week sebelumnya dia udah berhasil membuktikan kualitasnya ya. Menurut gua ini kita masih harus tunggu gitu beberapa game week lagi untuk bisa kita lihat emang Grealish udah jadi jelek. Emang 4 game week sebelumnya tuh dia hoki atau sebenarnya emang sial aja game week kemarin gitu. Berbanding terbalik sama Watkins. Watkins nih sebetulnya kalau kita lihat ya, Watkins ini udah 6 game week ya, itu hasilnya justru baru hat-trick lawan Liverpool doang ya kalau nggak salah. Iya. Sisanya tuh 2. Sisanya 2. Aneh ya, lawan Liverpool malah hasil gede, yang lain 2 semua ya. itu emang anomali banget sih, match lawan Liverpool tuh aneh banget. Jadi kalau sekarang mau transfer Watkins juga rasanya kalau gue sih tunggu dulu deh gitu, karena emang statsnya jelek, nggak sebagus itu gitu. I see. Jadi Watkins transfer aja, tapi Grealish tahan gitu maksudnya, So? Ya kalau udah punya Watkins ya outin aja, tapi nggak usah beli dulu. Kalau belum punya nggak usah dibeli dulu, nggak usah bandwagoning ikut. Iya. Kalau Barkley gimana, Jo?
Barkley ini angin-anginan. Barkley ini hokian gitu. Lo harus menerima angin-anginannya dia ya dengan harga segitu ya. Biar masuk angin kan. Kan kita banyak user kita. Kita beli masih 59, sekarang kalau lu mau beli harga 6, jadi kalau merasa kalian cukup hoki ya silahkan beli sih kalau kata gue. Nah, kalau ngomonginnya lagi bagus gitu. Kalau ngomongin beli-beli gitu, kita bisa bandingin dengan pemain-pemain lain nih. Nah, kalau Bradley sama Barkley kan tadi udah sempet diobrolin nih sama Zo ya. Nah, ini ada beberapa yang memang kalau buat gua itu secara tim dulu nih ya, secara tim bandwagon sebenarnya kalau kata gua belilah pemain aset Chelsea. Karena untuk long termnya itu bagus. Gitu kan, lawan Burnley, lawan Sheffield gitu kan. Cuman kalau memang kalian punya aset Brighton, kalau kata gue saatnya sekarang jual. Terus kalau memang yang udah punya asetnya Southampton tidak sengaja, misalnya kayak Evan gitu kan, tetap punya Ings meskipun pengen menjual gitu kan. Itu hold guys, karena dengan titik balik yang kemarin lawan Everton, mungkin moral boost dari pemain Southampton itu sekarang naik gitu kan. Nah itu kan lumayan kan, boosting banget kan. Apalagi Southampton nanti akan lawan Aston Villa yang kemarin lagi kalah gitu. Jadi itu agak tricky sedikit sih. Mungkin ya itu dari tim ya. Tapi kalau dari pemain sendiri, kalau dari gue sih Pulisic sih. Ini ya karena gue punya Pulisic, gue bener-bener berharap di match yang ini nih lawan Burnley ini, karena 1 tahun yang lalu kan Pulisic itu cetak gol pertama tuh dan hat-trick pertamanya itu di lawan Burnley nih. Gitu. Jadi semoga ada yang terulang. Nah, itu dari gua Pulisic. Cuman kalau misalnya kita ngomongin yang match yang lagi happening banget lah, yaitu City lawan Sheffield. Nah, ini kan si Mbah tuh ngomong tuh kemarin tuh, Pan. Wow. Lu beli nggak tuh? Loh. Oh, lu ikutan. Saya selalu membeli apa yang Mbah katakan. Jadi merasakan gol Foden ya? Merasakan gol Foden, walaupun awalnya saya sempat kecewa. Karena nggak main. Nah di bench tiba-tiba. Tapi Foden ini termasuk ke pemain yang unik tadi, yang di game week ini unik. Diomongin jelek, dibacotin, menang. Tiba-tiba ngegolin. Firmino gitu. Nah, ini Foden nih salah satunya. Iya. Dan karena mungkin lawan Sheffield gimana nih? Ya Sheffield. Buat kayaknya harusnya sih yang banyak orang beli nggak? Kalau yang belum punya bisa beli sih kalau kata gue. KDB gue masih belum yakin dengan KDB dan Sterling, masih angin-anginan juga. Tapi dengan adanya KDB balik mungkin chance Foden juga jadi lebih meningkat juga lebih kan? Lebih gede sebenarnya. Ya, secara tim ya. Cuman ya itu untuk City lah. Kalau untuk West Ham, karena kan kita sempat ngomong tuh di episode kemarin West Ham itu game week 8 ya bagusnya ya, dan ini game week 7 nih. Dan tiba-tiba di pertengahan di perjalanan ada satu orang pemain West Ham yang tiba-tiba mencuat. Yaitu siapa, Zo? Vladimir Kovac. Temannya Socek. ini tiba-tiba banget loh. Iya. Berturut-turut asis ya kalau nggak salah ya. Lawan City dia asis. Lawan Spurs sebelumnya kan 3-3 dia juga asis. Dia itu jadi penalty taker nggak sih? Corner. Enggak, Cresswell penalty corner takernya Cresswell. Atau Cresswell ya. Tapi lebih mahal kan 5 harganya. Jadi banyak orang yang sekarang kayaknya mulai melirik si Kovac ini kan, banyak yang ngomongin juga. Karena dia tuh sempat ngambil corner, terus asisnya itu dari corner ya kalau nggak salah. Oh sempat juga ya? Sempat toh. Nah, menurut gue sih tetap apa ya, belum bisa dilihat sih, belum bisa dibilang bagus nih. Oh nih corner taker juga bukan, soalnya nggak tahu kenapa kemarin ngambil sekali gitu terus asis gitu kan. Hoki aja berarti ya. Hoki. Mau lawan City lagi ya? Liverpool ya? Lawan Liverpool. Ya, nextnya lawan Liverpool nih. Habis itu lawan Fulham nextnya lagi. Fulham ya. Di mana game week 8 yang kita sempat omongin di saat itulah gitu kan ya. On-nya di situ, bukan di sini, bukan sekarang gitu ya. Bukan sekarang harusnya. Oke, dan terakhir ya, ini banyak yang nanya juga nih Pan.
your favorite player gitu kan. Penyelamat Evan banget lah pokoknya. Penyelamat Evan di game week pertama tuh. Talismannya Prof. Talisman. Kalau Digne gini sih, banyak juga yang nanya Everton nih. Gue sedikit bahas Everton nih. Everton ini sekarang lagi kacau-kacaunya sih. Setelah mereka bagus-bagus terus, kacaunya bukan permainan yang jelek, tapi pemain intinya berkurang. Betul. Pertandingan kemarin tuh si Seamus Coleman, kapten dan bek kanan dia kan cedera tuh. Yang mau dipakai si Ben Godfrey, kasian banget sih si Ben Godfrey ini pemain baru, pemain muda, bek tengah, harus main di bek kanan. Sayap kanan depannya si James Rodriguez juga jarang mundur ya, nggak serajin sayap kanan lain gitu ya. Jadi kanannya udah mulai berkurang tanpa Seamus Coleman. Sekarang kirinya Richarlison kartu merah, Digne juga kartu merah, sayap kirinya juga udah berkurang. Yang mau ngasih umpan ke DCL udah siapa ya? Digne nggak ada, Coleman nggak ada, Richarlison nggak ada yang bantuin buat buka ruang. Berharap dari Sigurdsson. Cedera ya, mungkin Sigurdsson bisa ngambil set piece taker, tapi gue sih tidak terinspirasi gitu dengan ada Sigurdsson nih. Kayaknya itu bukan sesuatu yang tidak seyakin lu punya James ya. Iya, nggak. Jadi buat gue sih, kalau lu cukup nekat, kalau lu punya Digne jual, itu jual aja. Ngapain lu punya pemain harga 6 back 4 pertandingan nggak main. Kalau lu mau nekat mainnya, jual Everton nggak ada salahnya sih kayaknya sekarang. Kalau sebelumnya kayak aneh gitu lu jual Everton. Iya. Tapi harus nekat ya, harus tanggung resikonya kalau tiba-tiba Ancelotti bisa nemuin formnya lagi. Oke, itu aja guys untuk bandwagon aset. Dan next planning. Oke, di mana admin Zo dengan total poin paling tinggi di antara kita 355 poin dengan overall rank turun saudara-saudara dari 500.000 ke 746.681. Ahai. Gimana Zo? Transfer plan. Plan gue mungkin pertama gue nunggu press conference dulu ya. Itu James main apa enggak ya kan? Iya. Kalau kemarin kan. Ini pertama kalinya gue belum early transfer ya. Biasanya tuh beres match terakhir gue langsung. Ini gue masih tahan. Okay. Oh dia udah mulai merasa takut terancam Ton di atas Ton. Iya dia baru ngerasain sekarang di atas. Anginnya agak gede ya. Nggak boleh buru-buru lagi, nggak boleh gegabah. Tapi di sini gue kayaknya sempat kepikiran Sterling out karena walaupun lawannya Sheffield, gue pengen banget masukin Fernandes. Sayang banget Zo, itu Sterling itu saatnya poin tuh. Lawan Sheffield saatnya poin itu. Jangan jual Sterling. Kalau masih mau di atas. Gue kayak hasut. Main games Ton. Kita udah mau ngejar saatnya main games. Iya dong. Gue yakin banget kalau nanti MU menang lawan Arsenal tuh pasti ada terlibat penaltinya Fernandes gitu di dalamnya. Yang menarik adalah Zo kembali menjadi dirinya sendiri. Mau jual Sterling atau James gitu. Tiba-tiba ada nama Lo Celso. Iya itu. Inilah the beginning of the downfall dari tim Meridal FC-nya Zo. Aduh. Ingat anyway, 38 triple captain Lo Celso. Kapten ini Ken atau salah ya? Masih bingung. Oke. Expected point. 70. Kemarin 70 dapatnya 42 loh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Next. Steven. Total poin 347. Overall rank-nya ini naik berapa perlu? Dari 1,5 ya? 1,5. Udah lumayan lah, digitnya udah berkurang 1. 500.000 ranking ace. Gimana? Bingungnya awalnya tuh gue planning minggu ini jual Zaha karena lawan Wolves. Tapi somehow dia dapat 13 poin. Kayaknya aneh banget ya kalau gue jual pemain yang baru dapat 13 poin tuh kayaknya nggak sesuai mainstream umumnya gitu kan. Kepikiran mau jual Saiz karena dia kemarin diganti ya, gue gak yakin nih. Saiz tuh pertanyaan berikutnya back tengah kiri dan back kirinya Wolves tuh bakal kayak gimana? Apakah Martial, apakah Aït-Nouri, apakah Kilman, terlalu banyak saingan? Atau gue jual James Rodriguez karena tadi gue udah bilang Everton udah mulai semakin berkurang pemainnya. Kalau gue jual Zaha atau Rodriguez, gue bakal belinya antara Grealish, Foden, Bowen.
Kalau gue jual Saiz, gue belum kepikiran siapa penggantinya, tapi ini akan nunggu press conference sampai akhir karena kita tahu banyak berita-berita yang semakin bikin feeling roller coaster selama sepanjang minggu ya FPL sekarang tuh ya. Dan jangan lupa tetap ada UCL ya. Masih UCL juga, jadi gue nunggu aja. Panjangnya setiap game week sekarang dari Sabtu sampai Senin, ditambah UCL juga, jadi buat para manajer tetap harus lebih hati-hati jadinya. Kemungkinan terbesar gue save transfer, transfer. Kapten Son. Kalau gue punya Kane, pengennya Kane, tapi gue nggak punya Kane, ya udahlah Son aja. Expected point? 55-60. I see. Gue gak berharap dari Zaha sih sekarang kan. Zaha udah gak bisa diharapin. Calvert-Lewin mulai turun, jadi ya 55. Nggak jadi ngejar Zo kalau 55 mah. Oke, Tony, gua total point 336, overall rank-nya turun dari 1,2 juta jadi 1,4, 200 ribu. Ini poin gua kemarin tuh sebenarnya 46, jadi ya nggak beda jauh sama Zo sebenarnya ya. Dan untuk transfer plan gua sebenarnya ini gua udah free transfer, gua udah ada 2 karena kemarin gua save. Cuman saat ini gua jadi bingung, kenapa? Karena gue mau transfer siapa, gue juga bingung gitu. Cuman yang paling penting ya buat gue sih ya, kalau gue nggak transfer sebenarnya gue bisa, cuman kan sayang banget gitu. Nah mungkin yang gue transfer, kalau gue transfer pun cuman satu karena gue buat save lagi nextnya, yaitu gue transfer antara Taylor, Barkley atau Maupay. Dan yang gue pengen possibility ini tuh Cresswell. Kenapa? Karena ini gue simpen aja buat nanti next game week 8 gitu, punya aset West Ham. Atau Antonio gitu kan. Jadi gue udah punya aset West Ham lah sebelum-sebelumnya. Jadi saat orang beli, aset West Ham gue naik, ya cuan. Sampai lu melakukan Cresswell, Ton, percayalah, itulah awal kejatuhan lu. Karena tahun lalu gue beli Digne gitu. Tahun lalu gue jual back gue yang paling murah, si Ngakia, inget Ngakia? Beli Digne kan. Disitulah squad structure gue kacau. Gue gak punya back yang cadangan. Lu kalau beli Cresswell di sini ya back lu tuh harganya 7, 5,5, 5, 4,5. Lu udah gak punya fifth defender, itulah makanya awal mula kejatuhan tim lu. Makanya ada duit. Ini kalau gue cuma pakai satu transfer nggak mungkin gue beli Cresswell karena nggak ada duitnya. Oke. Makanya duit itu berpengaruh kan. Jadi kemungkinan paling besar ya Foden sebenarnya masuk. Cuman kalau Foden mau masuk pun gue tetap harus 2 transfer. Jadi ini gue masih bingung banget antara memang gue save atau gue pakai 2 transfernya atau gimana, gue masih bingung. Cuman possibility kapten ya pasti Son atau Salah sebenarnya. Kenapa? Ya gue pengen ada pembedanya aja jadinya untuk kapten. Karena gue mungkin orang-orang kapten kan banyak. Ya ini gue lagi mencoba untuk naik. Jadi gue pakai kapten yang second atau third most jadinya. Ya semoga nggak salah lagi lah kayak kemarin salah. Pusing banget kata. Poin 60 dari Pulisic, hat-trick. Kapten lah, kalau lu bilang Pulisic hat-trick, lu kapten Pulisicnya. Ya kan congor, gue kan belajar dari profesor. Paling nggak full diganti Mount. Bentar ya Van, udah habis soalnya. Yang baru. Ya, pas masuk lu, pas Mbah sekalian. Next, Evan. Van dengan total poin 279 di mana rankingnya dari 4 sekarang ke 4 juta ya berarti ya. Naiknya cukup cepat ya. Wildcard ya? Jadi wildcard gak sih? Wildcard gua. Wildcard kemarin berapa sih? 60 poin juga. 62 gua. 62 ya. Oh, dikit banget tuh sama Evan tadi. Udah makin bagus. Pantas ngeliat timnya jadi bagus nih, Lemty, Robertson. Timnya oke ya. Iya, jadi dan bagus. Dan kemarin Mane kapten berarti si Evan kan? Dan nggak ada Harrison Reed ya? Nggak ada Harrison Reed. Iya, udah dari hasil loh. Itu dari Mbah ke delay gitu. Membuktikan Mbah itu visioner, tapi nanti. Anyway, Van, gimana nih? Ini kayaknya lu belum set up lagi untuk preparation ya? Belum, cuman gua ya Barkley turun, Maupay lihat tadi statistik tentang attacking sangat-sangat mencurigakan. Sepertinya saya akan menjual 2 orang itu. I see. Justru yang kayaknya menarik untuk membahas Newcastle. Oh. Karena kan
Kan kita sudah mention, pilihlah pemain yang lawan Fulham. Tapi masalahnya Newcastle bukan lawan Fulham. Newcastle itu lawan Everton, cuy. Salah nih. Tapi Everton nggak ada Digne, nggak ada Coleman. Iya betul. Newcastle lagi nggak ada Richarlison. Lagi dapat untungnya itu tuh. Kurang, lu butuhnya maunya ngapain gitu. Lu nyerang dari tengah, terus tengahnya Newcastle cukup oke menurut gua. Jadi lu transfernya Wilson atau Saint-Maximin? Kalau sampai gua nggak punya duit dan mau nggak bisa jual, paling bantu gua jadi mainnya 4-5-1. Gua jadi transfernya. I see. Oke, dan kapten. Tapi gua setuju loh. Kali ini gua setuju loh, Evan. Ini kayaknya Son atau Mane ya? Bukan salah ya? Son atau Mane ya? Iya. Son atau Mane gua pilih. Oke, expected point, Van? Standar gue selalu 50-an. Kalaupun nyampe 60, makasih. Masih mau nanya Mbah, Van? Atau gimana? Setelah Fodennya berhasil, masih ini nggak? Gue mah setia sama Mbah. Oh, pelanggan setia. Kasihan. Oke. Ya udah, kalau gitu kita panggil Mbah aja gimana? Mbah. Nah, boleh. Saya butuh ilham. Mbah. Mbah. Gimana? Hasil toh? Hasil, efek tidak mau dipecat ya. Ingat, saya masih butuh uang. Mbah butuh uang. Butuh dong. Kalau pakai jin itu uang haram. Ini tidak. Ya udah Mbah, next game week 7 kira-kira. Yang kayak Foden lagi Mbah, yang hasil lagi Mbah. Yang hasil lagi. Tapi jangan yang terlalu populer. Ini semi populer lah ya. Oh, semi. Bisa dibilang. Nah, satu nama Chris Wood. Chris Wood Burnley? Ya. Karena alasan tidak serius. Ini karena saya dikasih backgroundnya pohon-pohon, itu juga namanya dari pohon. Chris Wood ya. Jadi itu aja dari saya. Semoga perkataan saya tidak membuat saya dipecat ya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak. Chris Wood fan. Sesuai sama backgroundnya kok. Harganya sih lebih murah dari Maupay, berhubung gua mau menjual Maupay. Ya oke sih. Maupay 6,6, Chris Wood itu 6,3. Jadi Chris Wood itu lawan Chelsea loh. Chelsea-nya tapi Kepanya lagi cedera. Defense Chelsea sih kemarin bagus dia. Ya nggak ada salahnya sih. Mendy memang lebih meyakinkan. Cuman kayaknya keberuntungan sedang memihak Mbah karena. Tapi oke sih, kenapa? Karena Burnley itu next-nya setelah lawan Chelsea itu lawan Brighton. Ya. Siapa tahu efek delay-nya Mbah itu terjadi kan ya? Ya udah gitu. Next-nya lagi lawan Palace. Jadi itu Chris Wood kayaknya bisa lah Van dipegang itu sampai 3 game week berikutnya tuh. Iya. Mbak makin visioner ya, makin jangka panjang berarti. Mungkin anyway ya, guys, ini kita buat mempersingkat waktu, kita langsung aja ke ada beberapa pertanyaan. Kita sempat ada polling ya di 3 bola Twitter ya. Itu, ada ekstra segmen kita di episode yang sekarang. Yaitu adalah ownership terminologi. Nah, buat teman-teman yang belum pernah tahu atau yang baru dengar atau yang udah tahu sebenarnya cuman belum ngerti menggunakannya, itu sebenarnya kita udah ada di PDP series. Jadi teman-teman boleh cek playlist di S3 Bola, ada PDP series tentang ownership. Nah, di sini juga kita di Twitter itu dari admin kita Steven yaitu pernah sempat kasih polling ya untuk effective ownership. Kenapa? Karena sebenarnya kemarin sempat ngobrol-ngobrol nih, apa sih effective ownership yang sekarang ini kita lagi pakai? Karena ada yang ngomong beberapa kan belum kepake tuh effective ownership karena belum tahu nih tire-tirenya segala macam. Nah, kemarin keidean untuk ngobrol ini kenapa? Karena saat Bamford hasil 17 poin itu apakah efek atau enggak nih ke tim kita? Betul kan? Apakah kita yang punya Bamford jadi naik banget atau ternyata yang kita nggak punya Bamford kita jadi kesusul jauh banget? Nah, itu kita coba bahas di sini.
Silakan Pen. Oke, sip. Thank you. Ya, ini tadi background-nya udah diceritain Tony ya. Jadi dari polling ini mau ngejelasin dikit tentang effective ownership, bisa next aja, Ton. Nah, next lagi, sorry. Oke. Jadi gini, pernah gak sih kalian ngerasa ini? Kalian punya Son, tapi gak dikaptenin nih, Son aja gitu. Terus pas kemarin Tottenham tanding, ada Son, ada Kane, Son yang bikin gol, kalian happy nih, oke, Son gol bikin gol. Tapi setelah dilihat ranking kalian malah turun. Padahal pemain kalian hasil gitu kan, pernah kayak gitu pasti ya. Kenapa sih itu kok bisa kayak begitu? Nah, itu karena ada orang lain yang kaptenin Son. Atau banyak orang punya Kane, begitu Son gol karena asisnya Kane, poin-poin orang yang kaptenin Kane ini ngelewatin poin kalian yang punya Son gitu. Nah itulah yang menyebabkan ranknya jelek. Nah, sebenarnya apa itu ownership, apa itu effective ownership, itu ada videonya sendiri, kita terpisah ya. Ya, udah tadi ya di PDP. Ya, kalau kalian mau lihat, kalian bisa ke playlistnya S3 Bola, itu ada PDP series. Ada PDP series gitu ya, playlist PDP. Itu belajar satu persatu terminologi di FPL gitu. Salah satunya ada ownership. Ini biar cepat aja, di sini gue cuma kasih contoh, jadi nggak gue jelasin full gimana. Ownership itu ada 3. Ada TSB itu Team Selected By, itu yang bisa dilihat di aplikasi FPL-nya gitu. Okay. Ada EO, Effective Ownership, sama EOA, Effective Ownership Against. Jadi yang ngelawan lu Effective Ownership-nya berapa. Gue kasih contoh paling gampang gini. Anggaplah yang main FPL di dunia itu cuma 5 orang. Ada player 1, player 2, player 3, player 4, player 5. Okay. Kita player 1 nih, yang di lingkaran itu kita player 1. 5-5-nya punya salah. Maka tim selected by-nya salah tuh 100%, karena 5 orang dari 5 pemain semuanya punya salah. 5-5-nya gak ada yang kaptenin salah. Oke? Jadi kalau semua itu gak ada yang kaptenin, maka effective ownership itu sama-sama tim selected by. Oke? Effective ownership adalah jumlah pemain yang bisa return point. Karena 5-5-nya salah itu bisa return point dan gak ada yang kapten, ya 100% gitu ya. EOA itu adalah selisih dari TSB dan EO. Nah, ini agak pusing juga. Ngapain diselisih-selisihin gitu ya. Tapi intinya gini, kalau lu punya salah, lu player 1 lu punya salah, dan salah nyetak gol, efeknya ke ranking lu 0%. Kenapa 0%? Karena semua orang punya salah, betul ya? Iya. Jadi effective ownership against lu ya 0%. Lu gak usah seneng kalau salah bikin gol, dan lu gak usah kecewa kalau salah gagal bikin gol. Karena gak ada efeknya tuh si salah itu kalau. Gimana caranya biar ada efek? Nah, kita coba lihat ke example 2, yang E2 ya, kolom berikutnya. 5-nya pakai salah, termasuk lu pakai salah, tapi semua orang selain lu ngaptenin salah. Lu gak ngaptenin salah. Nah, di posisi kayak begini, tim selected by salah 100%. Tapi effective ownership salah bukan 100%, tapi 180%. Dari mana? 80% itu dari 4 orang lain dapat poin salah lagi. Ngerti kan ya? Lu gak dapet nih, lu 20% yang gak punya nih. EOA-nya itu 80%, selisih dari IO kurangin tim selected by. Artinya apa? Setiap salah bikin gol, maka lu akan ketinggalan sama 80% orang yang lain. Betul ya? Lu punya salah, tapi kalau salahnya bikin gol, ranking lu malah turun. Kenapa? Karena effective ownership against-nya salah itu positif ke lu. Iya. Mengurangi ranking lu. Nah, kita lihat contoh example 3. Yang berikutnya lagi, 5-5-nya punya salah, tapi cuma lu yang ngaptenin salah. Jadi tim selected by-nya 100%, tapi effective ownership-nya 120%, dan effective ownership against-nya minus 20%. Berarti setiap salah menghasilkan, lu bakal naik. Walaupun semua orang punya salah. Dari yang lain gitu ya? Iya, lu akan menyusul 20% orang lain. Kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih. Ini contohnya gitu ya. Nah, tentu aja di aslinya nggak sesimpel ini kan. Pemain FPL tuh gak cuma 5. Terus ownership tuh nggak sebulat itu gitu, 100% gitu kan. Average 5, sekian. Terus ada yang triple captain. Ada yang somehow mencadangkan seorang pemain dan macam-macam lah. Tapi kurang lebih konsepnya kayak begitu. Jadi, punya satu pemain itu hasil, itu kadang-kadang bukan berarti ranking lu akan naik. Gitu. Nah, contoh aplikasinya sekarang nih, kondisi game week 6 beres, itu ada di slide berikutnya, coba. Nah, ini kita bisa belajar dari sini nih ya. Gue harus jelasin dulu grafik ini apa. Sumbu X-nya itu adalah ranking. Jadi itu ada ranking 1 sampai 100.000, itu di kolom paling kiri. Terus geser kanan jadi ranking 100.001 sampai 500.000, dan seterusnya. Sumbu Y-nya yang tegaknya,
yang vertikal itu effective ownership. Nah, jadi contoh nih Harry Kane, kita lihat Harry Kane itu yang warna biru tua yang di ranking paling kiri itu paling atas. Ya. Jadi kalau ranking lu di dalam 100.000, kan effective ownership-nya Kane lebih dari 100% ya? Iya. Nah, berarti effective ownership against-nya lu itu ada positif sekian persen. Tinggal diselesin aja sama tim selected by-nya. Jadi setiap Kane bikin gol, ranking lu akan turun walaupun lu punya Kane. Iya. Satu-satunya cara lu punya Kane dan Kane bikin gol dan ranking lu naik adalah kapten lu harus Kane. Iya. Jadi supaya nggak Gitu. ketinggalan istilahnya ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini gue cuma masukin 5 pemain populer aja, biar kita bisa kira-kira, oke, ranking gue nih, misal Evan ya, Evan tuh rankingnya 4 juta kan ya? 4 juta. Di situ, kalau kita lihat di 4 juta tuh di paling kanan, Harry Kane tuh effective ownership-nya masih di bawah 50%. Jadi kalau Evan ada di 4 juta, dan dia pakai Kane, dan Kane-nya gol, terlepas dari dia kapten atau dia gak kaptenin, dia tuh bakal naik jauh banget. Karena 50% sisanya nggak punya Kane. Betul, di ranking 3 juta 6 juta itu. Ya. Tapi kalau Zo pakai Kane, dan Kane-nya gol, tapi Zo gak kaptenin, Zo malah turun, tapi Evan malah naik, ngerti kan ya? Kurang lebih efeknya kayak gitu ya. Ya. Nah, itu effective ownership tuh, yang bisa kita pakai buat kira-kira kalau mau naik ranking gimana nih. Kalau kita lihat contohnya itu DCL ya. Makin rankingnya tinggi, ternyata makin sedikit yang punya DCL sekarang. Iya. Gitu. Jadi kalau lu mau nyusul, ranking lu udah tinggi banget, lu pengen nyusul dan lu feeling DCL bakal bagus, lu beli DCL. Tapi kalau lu sekarang punya DCL dan DCL-nya gagal, lu akan ketinggalan. Kenapa? Karena ranking atas udah mulai berkurang yang punya DCL, kurang lebih gitu. Jadi ini bisa juga lebih ke base dari, kalau kita ngomong kan banyak diferensial. Nah ini sebenarnya base-nya. Kalau kita ngomong diferensial, lu harus cek dulu apakah itu tuh memang diferensial player buat lu gitu ya, buat tim kalian gitu kan. Nah, jadi ya bisa dilihat ini hanya baru sampai game week 6 ya. Jadi teman-teman, ini statistik akan banyak banget berubah dan memang cara cek effective ownership ya bisa dari beberapa tools gitu ya. Salah satunya kan FF Scout yang memang kita punya akses, ataupun ya dari yang free tools kayak misalnya livefpl.net. Jadi teman-teman bisa cek ke situ gitu. Nah, ya kalau misalnya memang dilihat kayak kenapa nih, misalnya contoh kayak gue kemarin Salah kan gue kapten nih. Gue tuh sebenarnya berharap Ken sama Son tuh gatot aja. Kenapa? Soalnya kalau mereka hasil, gue ketinggalan. Mereka udah nggak hasil pun gue udah ketinggalan gitu. Jadi mendingan jangan hasil sama sekali gitu kan. Nah cuman ya mau nggak mau ya, sama karena Ken sama Son itu duet combo, jadi ya mereka hasil, jadi ya tambah ketinggalan lah gue gitu. Karena gue tidak mengkaptenkan Ken atau Son gitu. Dan kapten gue gagal. Ya paling itu aja guys dari episode kali ini ya. Jadi buat teman-teman semoga berhasil buat di game week 7-nya. Dan kalau kalian semua yang mau punya pertanyaan, tetap kita tidak akan pernah bosan komen di IG, di Twitter. Boleh Twitter kita, boleh juga Twitternya sang profesor kita, atau di komen di YouTube-nya. Makin sini kita makin aktif sebenarnya. Ada banyak banget pertanyaan, cuman maaf banget gak semua kita pilih karena kita harus sortir juga ya. Jadi kita tunggu hasil-hasil kalian, kabar baik dari kalian semuanya di next week. Thank you semuanya. Oke, thank you. Jangan Bye-bye lupa guys. like, comment, share, and subscribe. Oke.